Kalau ditanya persoalan masyarakat di bidang kesehatan pasti pelayanan, Mbak. Pelayanan ya. Kita masih terus berbenah di sisi pelayanan, apalagi RSUD kita ya. Kadang ada beberapa yang bilang pelayanan di RSUD masih galak-galak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultra TV. Senang sekali saya Dian Rahma menjumpai Anda dalam program Dewan Menyapa. Dan pemirsa, beberapa episode-episode sebelumnya mungkin kita sudah sama-sama melihat ya, banyak sekali memang profil dan juga ternyata kerja-kerja dari DPRD Kota Kendari yang selama ini mungkin kita hanya tahu segelintir saja, tetapi melalui program ini akhirnya banyak cerita juga yang bisa kita ambil. Ternyata Dewan kita terutama di DPRD Kota Kendari ini punya cerita yang menarik dan memang tugas dan fungsi yang walaupun tujuannya sama, punya pendekatan-pendekatan yang cukup berbeda ke masyarakat. Nah, segmen kali ini atau episode kali ini kita langsung saja menyapa narasumber yang telah bergabung bersama kami, Bapak Rizky Brilian Pagala SARS selaku Wakil Ketua 1 DPRD Kota Kendari. Halo Pak Rizky. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senang sekali kembali berjumpa dengan Sultra TV ya. Walaupun mungkin dengan posisi yang sudah berbeda. Kalau waktu itu Bapak Rizky sebagai Ketua Komisi 2, sekarang sudah naik satu tingkat di Wakil Ketua 1. Dan siapa tahu nanti ke depan naik lagi setelah ini ya Pak. Sama Saja ya? Masih sama wakil rakyat. Sama-sama wakil rakyat, siap. Pak Rizky, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, masih serak-serak sedikit. Iya, tidak apa-apa. Dimaklumi Pak. Jadi sebenarnya jadwal Bapak Rizky bersama kami ini harusnya minggu lalu ya Pak ya. Tapi karena qadarullah memang kurang sehat, jadi beliau baru sempatnya sekarang. Tapi kita terima kasih sekali karena Bapak telah meluangkan waktu walaupun mungkin masih dalam masa pemulihan. Tapi kalau melihat sekarang kinerja DPR, saya rasa sih Pak Rizky sudah paham lah ya. Dan juga kalau mau kita mengenal sosok beliau ini juga ya, siapa sih yang tidak mengenal Bapak Rizky, apalagi ini periode kedua gitu. Tapi yang mungkin masih jadi pertanyaan dan mungkin untuk merefresh kembali masyarakat kita di Kota Kendari, apa sih sebenarnya yang memang menjadi poin penting atau hal yang akhirnya membuat Pak Rizky ya betul-betul mantap untuk bahkan kedua kali ini terpilih di periode DPRD Kota Kendari. Apa ya kira-kira yang menjadi alasan tersendiri? Makasih Kak Dian. Kalau tadi dibilang naik tingkat tidak, sebenarnya sama saja wakil rakyat, hanya kemudian hari ini posisinya sementara diamanahkan untuk kemudian bersama teman-teman 35 yang lainnya memimpin kelembagaan DPRD Kota Kendari. Dari hasil pemilihan 2024, alhamdulillah terpilihlah 35 anggota dewan. Yang kemudian hari ini mewakili masing-masing dapil yang ada di 11 kecamatan di seluruh Kota Kendari. Jadi kalau ditanya apa sih keinginan besar tentang lembaga ini, sama sebenarnya beberapa segmentasi yang lalu ya. Dari periode pertama ada beberapa aktivasi, apalagi namanya kinerja yang coba kita bangun bersama dengan teman-teman komisi waktu itu. Saya kan dari Komisi 1, kemudian 2,5 tahun, kemudian dipindah ke Komisi 2, ditugaskan kembali di Komisi 2. Hari ini sama ditugaskan oleh partai kembali menjadi pimpinan salah satu pimpinan DPR. Lagi-lagi kenapa partai kemudian menugaskan ini? Pasti punya maksud dan tujuan yang baik untuk bagaimana kita bisa mewakili masyarakat, bukan hanya mewakili partai. Karena partai bagaimanapun kita harus sampaikan, hari ini representasi politik yang ada di Indonesia, terkhusus di Kota Kendari, pasti partai politik, untuk kemudian mengakomodir aspirasi-aspirasi yang kemudian disampaikan.
Nah itulah kemudian ada lembaga DPRD. Nah itulah kita ditugaskan di situ untuk kemudian mewakili dari elemen masyarakat. Nah kalau ditanya apa kemudian yang menjadi semangat, ya pastinya untuk mewakili masyarakat. Oke. Mewakili masyarakat. Mewakili masyarakat. Itu mungkin semangat yang terus terpatri ya di dalam diri Bapak Rizky sampai membuktikan bahwa ya di 2 periode ini pemirsa betul-betul melakukan bagaimana mewakili, menyampaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Tapi apakah hal ini memang menjadi maksud saya keinginan sejak awal bahwa ketika terjun di DPR ini menjadi sebuah mimpi yang dari dulu sudah lama diidam-idamkan. Bagaimana tanggapannya Pak Rizky? Sebenarnya sama ya segmen yang lalu-lalu. Saya tidak pernah bermimpi akan sampai di kelembagaan ini. Sering melihat di media, keren kayaknya kalau kemudian kita suatu saat bisa mewakili banyak elemen, menyuarakan hal-hal yang baik, hal-hal yang sifatnya substansi untuk kemudian kita bisa bahas di kelembagaan. Dari zaman kuliah Mbak, saya nggak pernah berpikir untuk kemudian saya bisa masuk nih. Saya juga harus rasa-rasa diri. Di umur yang masih muda, walaupun keinginan yang besar untuk mewakili beberapa elemen itu untuk menyuarakan, namun kemudian kita harus melihat dan mengukur. Namun memang ternyata perjalanan hidup membawa kita kepada hal-hal yang tidak terduga. Ternyata ada hal-hal yang hal-hal yang kita tidak sangka-sangka, dan ternyata itulah jalan hidup kita. Nah, pada akhirnya kita harus memaknai itu dengan baik, menjalani itu dengan baik. Jadi kalau kemudian ditanya tadi, apakah pernah bermimpi ini? Pernah bermimpi untuk menyuarakan, tapi bukan tentang jabatannya, menyuarakannya. Makanya alhamdulillah hari ini, dan saya pun meyakini 35 anggota dewan yang ada di DPRD Kota Kendari masih sama keinginannya, pemaknaannya masih sama, bagaimana bisa menyuarakan masyarakatnya. Betul sekali. Ya lebih ke bagaimana fungsinya ya. Tidak melihat oke lah jabatan mungkin itu hanya semacam sebuah simbol saja, tapi makna di dalamnya inilah yang mengapa menjadikan Bapak Rizky betul-betul ya niatnya itu satu, bagaimana menyuarakan suara rakyat. Dan kalau dilihat juga dari basic, memang sudah saya sering jelaskan pemirsa bahwa memang basic pendidikan pun juga tidak di dunia politik kan. Saya arsitektur. Harusnya ini lebih memikirkan kalau arsitektur desain tata ruang kota. Harusnya saat ini saya mungkin masih di lapangan yang ngurusin. Tapi kan ini masih lapangan juga ya. Kalau di DPR di lapangan juga. Cuma mungkin indikasinya aja yang berbeda begitu. Nah, tapi akhirnya kan dikatakan tadi bahwa takdir dan perjalanan hidup yang akhirnya membawa seorang Rizky Brilian sampai di titik ini. Panjang juga pasti proses-proses yang sudah dilewati. Tadi dikatakan periode lalu sempat di Komisi 1, akhirnya diamanahkan lagi Komisi 2, dan sampai di periode 2 ini diamanahkan lagi menjadi Wakil Ketua 1. Perjalanan-perjalanan itu yang saya ingin tanyakan, bagaimana sih proses yang dirasakan oleh seorang Rizky Brilian? Ini apakah menjadi sebuah tantangan juga? Karena pasti berbeda kan? Berbeda lagi bagaimana tupoksi ataupun bagaimana posisi Pak Rizky membawa diri di sebuah amanah itu pasti ada berbeda ya, walaupun tujuannya tetap sama begitu. Ini bagaimana tanggapan Bapak? Iya. Perjalanannya cukup panjang memang Mbak. Saya pertama kali duduk itu tiba-tiba langsung diamanahkan menjadi Ketua Komisi 1. Saat itu bidangnya pemerintahan dan hukum. Saya masuk di ruangan komisi waktu itu, saya cukup sedikit takjub dan kaget. Karena teman-teman komisi ini senior semua, sudah 3 periode, 4 periode. Bahkan ada yang periode baru, bahkan ada yang mantan calon wali kota waktu itu. Jadi penyesuaiannya cukup singkat. Dan penyesuaian ini memang perlu pembelajaran yang cukup cepat waktu itu untuk menyesuaikan. Karena menjadi pimpinan komisi itu cukup berat juga Mbak. Ada beberapa persoalan dan penyampaian aspirasi dari masyarakat, kadangkala kami yang coba menengahi, kami yang coba memediasi. Misalnya waktu itu
banyak persoalan ketenaga kerjaan, yang kemudian banyak PHK dan lain sebagainya. Kita coba menyinkronisasi itu dalam apalagi namanya tupoksi dari teman-teman Komisi 1, dan memang menyeragamkan pendapat ini yang tantangannya cukup besar sampai dengan hari ini. Dan saya pikir memang tantangan-tantangan itulah yang kemudian membuat saya hari ini alhamdulillah kaya dengan pengalaman. Tapi kalau kemudian kita menyampaikan bahwa di DPRD ini ada yang pintar, ada yang tidak pintar, tidak ada. Semua masih belajar. Kita belajar terus tentang persoalan-persoalan di Kota Kendari, bahkan sampai hari ini. Kalau tadi disampaikan bahwa di jabatan ini punya tantangan yang besar, lebih punya tantangan yang besar. Lebih ya? Karena kalau di komisi waktu itu kita cuma menyeragamkan mungkin 11 atau 12 keanggotaan. Hari ini kita harus menyeragamkan 32 anggota lainnya di antara 3 pimpinan. Kadang penyeragaman ini cukup punya dialog dan diskusi yang panjang, baik itu di antara kami 3 pimpinan. Namun kemudian memang tetap saja ketika proses penyeragaman ini kita tetap berpedoman kepada misi kita. Yang tadi kembali saya yang sampaikan, menyeragamkan ya misinya untuk kemaslahatan masyarakat. Jadi tantangannya lebih ke, ya betul Pak, tadinya ngurus 1 komisi saja, sekarang 3 komisi. 3 komisi. Di mana memang komisi 1 yang kita tahu ya di bidang hukum dan pemerintahan, terus juga perekonomian dan keuangan, serta pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Ini 3 hal yang memang tidak bisa betul-betul dipisahkan salah satu, atau mungkin hanya diunggulkan salah satu saja, tidak. Tapi ini bagaimana berjalan beriringan, karena memang masyarakat Kota Kendari ya butuh yang namanya perubahan, butuh yang namanya inovasi baru, tentu demi menunjang kemaslahatan masyarakat. Nah, tetapi yang sebelum kita break ya pemirsa, yang saya jadi penasaran lagi, sekarang berarti sudah punya lebih banyak, tadi katanya pengalaman, alhamdulillah, tapi masih terus belajar. Masih terus belajar. Apakah ada tips dan trik khusus juga begitu mungkin Pak? Karena luar biasa loh ini, bagaimana mengkoordinasi 32 anggota dewan ini yang tidak mudah. Bagaimana? Sebenarnya kalau ditanya trik dan khusus, enggak ya? Kalau yang saya rasakan hari ini naluri ya. Naluri ya, oke. Hanya kemudian memang satu, menyeragamkan ini tidak boleh kita yang paling pintar. Tidak boleh kita yang paling paham. Semua di keanggotaan DPRD semua pasti paham. Pasti paham tentang apa yang dia perjuangkan hari ini. Menyeragamkan itu tinggal satu, kita coba seragamkan sudut pandangnya. Sudut pandangnya kalau tentang kemaslahatan, saya pikir pasti akan ketemu di tengah. Itu yang paling penting, Mbak. Betul sekali ya. Jadi bagaimana mengutamakan kemaslahatan dulu ya. Itulah yang mungkin menjadi titik poin penting ya yang dialami oleh seorang Pak Rizky Brilian, sehingga memang sampai sejauh ini banyak tugas dan tanggung jawab yang terus bersama dilakukan demi bagaimana kesejahteraan masyarakat bisa tercapai. Setelah yang satu ini kita masih akan kembali, jangan kemana-mana.
Perlunya koordinasi yang baik serta sama-sama belajar. Itu kayaknya dua hal yang menjadi keutamaan dari seorang Bapak Rizky Brilian agar bagaimana mengkoordinir tiga komisi ini bisa berjalan dengan baik. Nah, karena kita tahu Pak, tiga komisi ini kan memang masing-masing punya mitra-mitra kerja yang memang tugas dan fungsinya sudah jelas, karena permasalahan di masyarakat ini juga kayaknya tidak ada henti-hentinya ya. Ada saja, baik itu dari sisi infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hukum ya terutama, apalagi ketenaga kerjaan yang memang biasanya menjadi langganan ini dari masyarakat Kota Kendari. Tapi dari sekian banyak mitra kerja bidang-bidang yang saya sebutkan tadi, saya mau ke bidang kesehatan dulu mungkin ini Pak Rizky. Melihat sekarang kan masih banyak permasalahan di masyarakat, terutama tidak adanya tercover dengan asuransi kesehatan, nah atau yang kita biasa kenal dengan BPJS. Ini sebenarnya bagaimana sih bentuk koordinasi dan juga bagaimana DPR sebagai fasilitator menjembatani masyarakat agar mereka juga dapat jaminan kesehatan gitu. Ini bagaimana tanggapannya? Makasih Kak Dian. Jadi terkait dengan jaminan kesehatan, memang ini masih menjadi perdebatan yang cukup panjang di kita. Hanya keinginan untuk Kota Kendari bisa UHC ini pasti menjadi keinginan utama. Bahkan pembahasan anggaran kemarin di KUA RAPBDP sampai di RAPBDP kemarin kita masih membahas terkait dengan jaminan kesehatan itu. Bagaimana seluruh masyarakat Kota Kendari, apalagi yang berKTP di Kota Kendari, ini bisa terjamin kesehatannya. Bahkan tidak perlu khawatir lagi tentang klaim BPJS dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan pelayanan kesehatannya. Makanya kemarin ada beberapa kaitannya dengan apalagi namanya penyelarasan anggaran. Walaupun di hari ini memang apalagi namanya porsi anggaran kita memang sangat-sangat mengkhawatirkan. Kita coba mengakali ini dengan baik untuk kemudian tidak mengurangi substansi dari pelayanan masyarakat. Hanya memang kemarin masih menjadi perdebatan. Bahkan hari ini pun mungkin beberapa bulan ke depan, beberapa minggu ke depan kita akan pembahasan terkait dengan KUA PPAS 2026 mungkin akan menjadi pembahasan lagi. Karena apalagi namanya dalam rangka untuk menyeragamkan terkait dengan pelayanan kesehatan, kemarin kita coba dorong bagaimana misalnya ada masyarakat yang non berKTP di Kota Kendari ini ada keadaan yang sangat urgent, yang kemudian dia harus masuk rumah sakit namun kemudian tidak mampu membayarnya, ini kemudian pemerintah bisa hadir. Ini masih menjadi perdebatan memang, dan sampai hari ini masih menjadi semangat kita. Mudah-mudahan di 2026 ini sudah bisa terselesaikan. Benar-benar. Ya karena itulah terkadang masyarakat juga biasanya faktanya di lapangan mereka sudah diberikan memang akses untuk mengurus mungkin pada saat itu, tapi karena kurangnya keterbatasan informasi atau apalah, terkadang mereka mungkin lambat dan akhirnya ketika dibutuhkan malah akhirnya nanti kesusahan juga, dan tentu ujung-ujungnya pasti DPR lagi kan yang menjadi tempat curahan hati masyarakat. Nah, melihat hal ini tentu menjadi perdebatan, tetapi apakah kira-kira hal tersebut bisa ke depan mungkin pelan-pelan untuk istilahnya ada jalan keluar nih atau ada solusi nih untuk masyarakat? Kami yakini pasti bisa, Mbak. Pertama, ini persoalan porsi anggaran saja, itu yang paling pertama. Yang kemudian kedua, dari porsi anggaran tadi, mohon maaf sebelum kedua, dari porsi anggaran tadi kita sudah seragam dengan pemerintah Kota Kendari untuk kemudian mengakomodir itu di kedepannya. Hanya tinggal bagaimana kita coba melihat ya, bagaimana kondisi-kondisi keuangan di Kota Kendari ke depan. Yang kedua, apalagi namanya, kita pasti meyakini dengan peningkatan koordinasi antara semua pihak, baik itu dari DPR, pemerintah kota, sampai dengan jajaran kelurahan, sampai di tingkat RT RW, insya Allah semua informasi ini bisa terdeliver. Betul tadi yang kemudian disampaikan, kadang ada beberapa aktivasi kegiatan pemerintah untuk kemudian pendataan dan lain sebagainya, ini masih tidak apalagi namanya tidak bisa menyeluruh, karena ada beberapa masyarakat mungkin yang kemudian loss dari informasi itu, akhirnya
tidak kemudian datang ketika ada penataan dan lain sebagainya. Ini sebenarnya menjadi kendala-kendala. Namun ada beberapa giat dari teman-teman Dinkes, kemudian teman-teman di tingkat kecamatan, kerjasama di tingkat kecamatan dan kelurahan, mudah-mudahan tidak hanya persoalan kesehatan, tapi persoalan yang lain-lain juga mudah-mudahan bisa dikoordinasikan dengan baik. Oke, gitu. Karena memang lagi-lagi ini tidak bisa juga menjadi kerja-kerja sendiri dari DPR, tapi juga bagaimana memang yang menjadi mitra kerja DPR ini terus bersinergi dan berkolaborasi. Selain kesehatan, memang juga pendidikan. Nah, pendidikan ini menjadi salah satu bidang juga yang penting karena kita lihat bahwa di pemerintah pusat pun pendidikan menjadi konsen dari Bapak Presiden sampai akhirnya bagaimana anak-anak generasi muda ini ya kita harus mencerdaskan mereka. Kalau Bapak Rizky sendiri melihat untuk di Kota Kendari sendiri mitra-mitra kerja dari bidang pendidikan ini apakah sudah sesuai, sudah maksimal dengan program-program yang dimiliki, bagaimana? Sebenarnya kalau dibilang sudah sesuai atau tidak, semangatnya sudah sesuai. Namun aktivasinya mungkin masih saya harus bilang memang masih sangat jauh dari kesempurnaan. Hanya memang inilah yang coba kami kelola terus-menerus untuk kemudian menyempurnakan itu. Kemarin bahkan sebelum pembahasan kami beberapa di anggota dewan bahkan di pimpinan sempat didatangi oleh beberapa orang yang kemudian menginginkan ada tidak beasiswa S2. Misalnya dari petugas kesehatan, kemudian apalagi namanya guru-guru dan lain sebagainya yang ingin menempuh pendidikan yang lebih lanjut untuk kemudian kembali mengabdi di Kota Kendari. Nah, ruang-ruang inilah yang menjadi perdebatan dan diskusi kita. Bahkan ke depan mungkin di pembahasan 2026 kita akan coba mendorong dari DPR untuk kemudian menghadirkan kembali beasiswa unggul dari teman-teman pemerintah Kota Kendari. Lagi-lagi persoalannya tinggal porsi anggaran itu. Mudah-mudahan keseragaman pikiran ini saya pikir ini sudah terlandaskan dari undang-undang kita. Bahkan apalagi namanya concern dari keuangan itu sendiri di seluruh Indonesia diwajibkan untuk kemudian didorong di pendidikan terkhususnya. Makanya dari kami ada beberapa kegiatan yang kemudian kita akan coba dorong di pembahasan selanjutnya untuk kemudian mengakomodir teman-teman yang kemudian punya niatan tulus, misalnya nakes. Nakes kita di beberapa rumah sakit daerah ini memang masih terbilang sangat kurang dari sisi SDM-nya. Kita butuh SDM unggul itu untuk kemudian meningkatkan pelayanan kita di bidang kesehatan. Nah, kita doronglah itu kemudian mudah-mudahan bisa terakomodir di 2026 nanti. Iya, betul sekali. Lagi-lagi sebenarnya semua saya yakin pasti sudah banyak hal yang betul-betul menjadi program atau prioritas ya untuk direalisasikan di tahun 2026. Memang di 2025 ini lagi-lagi kayaknya tantangannya lebih ke efisiensi anggaran yang sebenarnya bukan cuma di Kota Kendari, seluruh Indonesia dan memang sangat berdampak besar. Tetapi tentu ini tidak akan menyulutkan juga semangat atau kerja-kerja dari DPR ya. Berarti sekarang tinggal bagaimana mungkin mengutamakan apa yang menjadi prioritas, bagaimana tanggapannya? Tinggal persentasenya saja yang kemudian kita akan perdebatan panjang mungkin. Karena di sisi lain Kota Kendari masih kota berkembang, Mbak. Dia butuh apalagi namanya pengembangan infrastruktur yang cukup cepat sehingga bisa melayani dan merepresentasikan dari kota jasa itu sendiri. Karena kalau kita mau sampaikan hari ini Kota Kendari masih bisa berkembang dan bertumbuh itu karena PAD yang tumbuh. Pendapatan asli daerah itu dari mana? Dari jasanya sendiri, perhotelan, restoran dan lain sebagainya yang kemudian berimplikasi kepada jasa itu sendiri. Hanya bicara hari ini kita tidak punya sumber daya lain. Kita bukan daerah yang ada sumber daya alam seperti kabupaten penyangga yang lain. Maka dengan positioning itu kita harus menyesuaikan. Peningkatan infrastruktur yang tajam, yang cepat ini juga perlu. Tapi peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, di bidang pendidikan dan lain sebagainya ini juga sangat-sangat perlu. Makanya memang pasti menemukan titik tengahnya kayak tadi yang saya sampaikan di awal, ini butuh perdebatan yang panjang. Namun pasti akan ketemu di tengah.
intinya kalau sudah mengutamakan kemaslahatan masyarakat pasti ketemu ya Pak ya. Apapun tantangan, apapun rintangannya, ya itulah yang istilahnya bukan menjadi persoalan besar. Nah, menariknya juga pemirsa, tidak hanya pendidikan kesehatan. Tadi juga sempat saya singgung adanya infrastruktur atau tatanan kota kita juga, yang kita tahu ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Kota Kendari. Yang memang ketika orang berkunjung ke Sultra pasti langsung ke Kota Kendari. Nah, kalau Bapak sendiri melihat, terutama kan kalau berbicara infrastruktur, mungkin tatanan kota, arsitek, ini agak-agak sedikit lah melipir ke basic pendidikan kan. Nah, kalau Bapak Rizky melihat ini bagaimana? Perlu memang adanya semacam perubahan-perubahan kecil yang akan dilakukan atau seperti apa dari sisi infrastruktur? Iya, pastinya Mbak, dari sisi peningkatan infrastruktur tidak hanya mempercantik kota, karena saya sepakat dengan mempercantik kota ini akan mendatangkan kegiatan yang positif, apalagi namanya kebaikan dari penglihatan orang yang akan datang terus menerus. Namun di sisi lain kita perlu perhatikan apa efek dari itu semua. Terjadi di Kota Makassar beberapa bulan yang lalu ya, kalau tidak salah sempat ada banjir. Ini karena peningkatan infrastruktur, peningkatan apalagi namanya pembangunan yang cukup pesat di Makassar, yang kemudian tidak mengakomodir dari efek-efek persoalan yang lanjutannya. Nah, di Kota Kendari kita merasakan beberapa ada genangan air. Saya tidak menyebutkan ini banjir karena ini di beberapa titik wilayah saja. Nah, ada genangan-genangan air yang cukup apalagi namanya berbahaya ya, yang kemudian kita harus tindak lanjut lebih cepat. Berbahayanya apa? Dia akan mengganggu apalagi namanya mobilitas penduduk, mengganggu dari apalagi namanya hal-hal yang kita sudah percantik, misalnya daerah MTQ. Ada beberapa titik yang masih banjir. Nah, ini pasti kita akan tetap dorong. Ke depan dari DPR tentunya kita sudah beberapa kali menyampaikan untuk kemudian kita perencanaan mendorong perencanaan yang komprehensif. Apa itu perencanaan yang komprehensif? Kita harus menetapkan perencanaan drainase dari hulu ke hilir, pembuangan dari hulu ke hilir. Jadi tidak ada lagi persoalan bahwa dia di pemukiman tinggi kemudian menyebabkan banjir di pemukiman yang rendah. Ini kita harus apalagi namanya mengkalibrasi seperti apa kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan itu sehingga tidak ada efek dari proses pembangunan yang ada. Karena kalau kita menghalangi proses pembangunan, maka investasi kita akan halangi. Contoh, saya harus sampaikan, ada persoalan hari ini di pembangunan perumahan yang di THR. Kita tidak bisa menghalangi investasi karena ruang dari apalagi namanya RT RW kita mengizinkan itu, kecuali tidak mengizinkan itu baru melanggar. Tapi kalau kemudian ruang dari apalagi namanya tata ruang kita di Perda RT RW kita mengizinkan, maka memang kita tidak bisa apa-apa. Nah, yang harus kita kalibrasi adalah efek persoalan yang setelahnya. Setelah dari pembangunan itu, apa masalahnya? Misalnya banjir di bawah. Ini yang kita harus kalibrasi, apa masalahnya? Nah, pemerintah harus hadir di situ. Itu yang sebenarnya kita dorong. Yang paling penting hari ini komprehensif, perencanaan komprehensif, apalagi dari drainase kita, dari pembuangan hulu ke hilir. Itu yang paling penting, Mbak, sehingga tidak menyebabkan masalah-masalah baru dari proses pembangunan mempercantik kota. Yang kita takut jangan sampai, kemarin kita ada acara besar ya STQ, sebelumnya lagi ada rapat koordinasi dari seluruh daerah, bahkan teman-teman datang. Alhamdulillah waktu itu tidak banjir, tidak hujan juga. Dan memang mungkin karena musimnya sekarang lagi bukan musim penghujan. Yang kami takut, kalau kemudian tiba-tiba ada agenda nasional seperti itu ditujukan di Kota Kendari, kemudian tiba-tiba ada penglihatan atau visual yang tidak baik, ini akan mencerminkan Kota Kendari tidak siap terhadap proses pembangunan ke depan. Ini yang coba kita dorong, dan saya pikir Bu Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota sangat concern dengan itu. Saya bahkan beberapa kali melihat di sosial media, bahkan bercengkerama dengan Pak Wakil. Kerjanya beliau di lapangan terus. Bahkan terakhir saya lihat ada banjir di Durian, beliau yang turun langsung membersihkan kali-kali di dekatnya, melihat dan menganalisa hulu ke hilir. Makanya kami mendorong sebenarnya, Mbak, kami mendorong ini tidak segmentasi saja. Ini tidak di daerah segmentasi saja. Kita buat perencanaan keseluruhan. Sehingga ketika ada perencanaan pembangunan dari provinsi, balai dan lain sebagainya, ini mengikuti perencanaan kita. Iya, betul sekali. Dan inilah yang memang akhirnya termasuk dari kerja nyata ya,
dari walaupun dari pihak DPR maupun juga dari memang pihak-pihak mitra kerja terkait. Karena kita tidak bisa hanya sekedar perencanaan, kita hanya sekedar omong-omongan, tapi kita butuh tindakan nyata, kerja nyata yang dilakukan ke depannya. Nah, baik pemirsa, setelah yang satu ini jangan kemana-mana, kita akan kembali segera dalam program Dewan Menyapa. Terima kasih pemirsa, kita kembali lagi. Jadi perlu ada aja memang perubahan dibarengi dengan kinerja ya Pak. Saya sangat sepakat karena mengingat sekarang kalau kita berbicara tentang permasalahan di masyarakat pasti memang tidak akan ada habisnya. Tapi tentu tidak akan juga ada habisnya solusi-solusi yang bisa ditawarkan. Nah, solusi ini akan muncul apabila memang sudah masing-masing dari pihak ini sudah mulai memikirkan atau meramu apa sih hal-hal atau program-program strategis yang bisa dilakukan sejak awal sehingga memang akan menjadikan solusi dari permasalahan itu bisa ada. Nah, selanjutnya memang dari kita tahu bahwa Bapak kan bagaimana mengkoordinir ketiga komisi, kembali lagi sebagai wakil ketua satu tentu tanggung jawabnya juga semakin besar. Nah, pendekatan-pendekatan juga yang dilakukan baik di internal Dewan dan mungkin nanti di masyarakat seperti apa sih, mengingat bahwa masing-masing pasti punya pemikiran, masing-masing punya pandangan yang terkadang mungkin ini berbeda, tapi pendekatan yang dilakukan oleh Bapak Rizky sendiri untuk di internal Dewan dulu, ini bagaimana sih? Pendekatannya sebenarnya pasti pertemanannya. Pertemanan kita tidak pernah, apalagi namanya, proses pendekatan itu melalui struktural jenjang kita di DPR. Lebih kepada pertemanan, penyesuaian, penyeragaman dari cara berpikir. Makanya memang kadang-kadang untuk menyeragamkan itu kita perlu diskusi, Mbak. Kadang saya beberapa kali setelah diskusi dengan Pak Ketua, biasanya kita keliling di beberapa komisi. Kadang di beberapa komisi setiap harinya, hampir setiap harinya, Mbak, pasti ada diskusi di teman-teman di masing-masing komisi. Nah, kadang-kadang kita nimbrung saja, nimbrung cerita terkait dengan keadaan-keadaan ke depan, kebijakan pemerintahan ke depan. Dari situ kita bisa menangkap ada beberapa persoalan-persoalan dari teman-teman DPR yang kemudian perlu disuarakan bersama-sama. Itulah proses penyeragamannya. Nah, kalau ditanya apa yang harus disampaikan ketika sudah seragam, ya kita melihat dari titik urgensinya. Yang mana sih sisi yang paling penting. Kenapa kita harus bahas sisi yang paling penting? Karena lagi-lagi keterbatasan anggaran itu yang kemudian menjadikan apalagi namanya usulan-usulan ini harus ada pembanding skalanya, ada skala prioritas, ada skala yang di tengah, ada skala-skala yang kemudian kita harus tahan. Ini hal-hal yang kemudian kita sering menjadi diskusi dan penyeragaman itu prosesnya begitu saja, Mbak, diskusi, dialog, setelah itu mengalir dia. Jadi
tidak begitu terlalu rumit ya untuk Tidak. istilahnya bagaimana pendekatan yang dilakukan. Nah, tinggal mungkin kalau ke masyarakat gimana? Tentu kan Bapak Rizky juga biasanya sering turun ke lapangan ya, mendengar langsung lah apa yang menjadi aspirasi di masyarakat. Selain mungkin masalah banjir, masalah istilahnya mungkin dari sisi kesehatan, apa sih yang masalah juga yang masih menjadi keluhan mereka gitu? Iya, pasti pelayanan ya, kalau dari Pelayanan sisi ya? kesehatan. Oke. Tapi kalau ditanya peningkatan infrastruktur, mohon maaf saya langsung potong. Jam 2 sebentar ini aja, saya diundang di salah satu kelurahan-kelurahan Anawai, di salah satu perumahan. Memang aspirasi di beberapa tahun yang lalu, itu sudah sempat tersampaikan dan alhamdulillah diakomodir oleh pemerintah kota. Hari ini sempat berjalan, nah saya diundang untuk kemudian melihat lagi karena ada perbedaan dari perencanaan dengan eksekusi. Nah ini yang kita harus seragamkan lagi, Mbak. Kalau ditanya persoalan masyarakat di bidang kesehatan pasti pelayanan, Mbak. Pelayanan ya. Kita masih terus berbenah di sisi pelayanan, apalagi RSUD kita ya. Oh, ya. Kadang ada beberapa yang bilang pelayanan di RSUD masih galak-galak. Oke. Kadang cuma tanya sedikit tapi galak sekali. Ya, tapi kalau saya tidak terlepas dari proses memanusiakan teman-teman nakes. Karena saya pikir teman-teman nakes pasti ada lelahnya juga, ada capeknya juga. Apalagi itu menjadi kegiatan rutinitas yang Rutinitas yang hari-hari, dan itu yang perlu kita pelan-pelan untuk deliver ke teman-teman pimpinan direksi dari RSUD itu sendiri. Tapi insya Allah mudah-mudahan, saya pikir di tangan teman-teman direksi hari ini, mudah-mudahan bisa pelayanan ditingkatkan. Pelayanan ditingkatkan. Tapi kalau selain dari sisi bidang kesehatan, tadi juga masalah banjir, apa masalah-masalah yang masih juga dikeluhkan di masyarakat? Pasti peningkatan infrastruktur, Mbak. Infrastruktur, Saya beberapa kali reses pasti. Infrastruktur ya Pak ya? Jalan, air bersih, Penerangan gimana Pak? penerangan dan lain sebagainya. Semua Mbak. Saya bahkan kemarin terakhir ada beberapa penyampaian di telepon, melalui telepon bukan melalui reses, permintaan untuk bantuan usaha karena hari ini apalagi namanya dia sudah tidak bekerja di salah satu perusahaan lah, dia mau berusaha. Nah, dia punya apalagi namanya basic ini, dia pernah berusaha ini, nah dia butuh disokong dengan hal-hal lainnya. Kita coba bantu di sisi itu, Mbak. Ya, tetap berjalan, Mbak. Bahkan hari ini alhamdulillah aspirasi di tahun lalu beberapa diakomodir oleh pemerintah kota. Alhamdulillah hari ini beberapa lokasi di Kecamatan Wuwa, Kecamatan Kadia ini apalagi namanya terakomodir dari apa yang kemudian disampaikan aspirasinya waktu itu. Tahun lalu kalau tidak salah Mbak disampaikan. Alhamdulillah pemerintah mengakomodir itu. Dan sekarang kita lihat juga Kali Kadia ya. Kali Kadia. Sudah cantik semua kan sekarang. Saya senang Mbak Kali Kadia. Kenapa? Salah satunya yang kemudian kemarin getol sekali terkait dengan apalagi namanya eksekusi Kali Kadia kan saya ya. Waktu itu sampai saya ketemu Pak PJ ya. Waktu itu saya tidak ingin Kali Kadia ini cuma menjadi taman yang kosong. Karena saya tahu beberapa tahun yang lalu setelah Kali Kadia ini ada, ketika ada taman yang kosong, ada aktivitas yang negatif. Karena gelap dan lain sebagainya, bahkan ada begal dan lain sebagainya. Nah, hari ini sangat ramai. Dan itu teman-teman UMKM. Saya merasakan sendiri. Kadang-kadang di malam minggu saya pergi duduk-duduk di sana, Mbak. Gitu ya. Akhirnya dan senang alhamdulillah ya. senang. Maksudnya gini, ada beberapa orang-orang yang tadinya beraktivitas hanya di rumah, hari ini sudah bisa berjualan di sana. Dan kita tanya penghasilannya luar biasa. Itu sekitar berapa katanya, Pak? Kemarin. Bahkan satu hari itu sedikit kalau dia dapat 1 juta, Mbak. Gitu, itu per malamnya? Sedikit kalau dia dapat 1 juta. Oke, berarti bisa lebih dari itu, Di weekend, bahkan dia hampir sama dengan teman-teman pebisnis lain yang sudah punya tempat yang Iya, menarik ya. Padahal di hari-hari biasa, saya tanya lagi, di hari-hari biasa bagaimana hari kantor? Tidak kurang dari 500.000. Saya taksir dengan pekerja mereka cuma 2 orang, pelaku UMKM-nya sendiri ini, bisa dia menghidupi orang banyak lagi. Putaran ekonomi kita akhirnya berputar. Yang menolong kita dalam keadaan buruk waktu itu di tahun 98 kan teman-teman UMKM. Hari ini terjadi, Mbak, tertanya. Di 2020 ternyata. Lagi. Nah, justru kami mendorong beberapa public space yang hari ini masih sangat sepi, tidak punya aktivitas. Kita mendorong teman-teman UMKM
bisa mengisi ruang-ruang itu. Benar. Tinggal mungkin nanti juga bagaimana teman-teman UMKM ini difasilitasi dari sisi ya mungkin perizinan juga ya kan. Karena kan kita berbicara pasti mereka menggunakan tempat, tentu ada peraturan lah yang di Kalikadia, mohon maaf ya Mbak, di Kalikadia sedikit informasi, Bu Wali sudah masuk di situ untuk kemudian mengatur teman-teman sehingga tidak ada lagi mohon maaf kayak dulu-dulu jatah preman dan sebagainya. Ini dikelola dengan baik, dikelola dengan baik oleh pemerintah. Makanya bagi teman-teman yang ingin masuk di Kalikadia ya, koordinasi dengan pemerintah kota, karena pemerintah kota sudah membuka ruang untuk kemudian teman-teman berjualan di sana. Ya, tidak ada lagi mungkin tempat-tempat atau lahan yang akhirnya membingungkan ya bagi para pegiat UMKM kita, karena sekarang juga perkembangan UMKM itu luar biasa dan menjadi salah satu faktor yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa memang sekarang ya kita tahu terkadang namanya pertumbuhan ekonomi mungkin bersifat fluktuatif ya Pak ya, tapi kan itu bukan berarti menjadi suatu masalah besar dan terbukti Kalikadia rupanya sudah menjelma menjadi tempat yang sangat indah di malam hari yang bisa dikunjungi oleh masyarakat untuk menikmati sekedar jajanan di sana juga sudah banyak. Nah lantas sampai sejauh ini tentu ya luar biasa lah kerja-kerja dari DPR ini walaupun masih tahun pertama ya Pak, pasti di tahun kedua ini sudah menunggu banyak banyak hal lah saya yakin juga. Nah kira-kira kalau Pak Rizky sendiri sudah mulai mempersiapkan tidak menyambut di tahun 2026 yang tentu ini sudah mulai tertata di 2025 untuk direalisasikan di 2026 itu bagaimana? Kita minggu depan ada jadwal reses, Mbak. Itu bagian dari apalagi namanya kegiatan akomodasi kita untuk kemudian mengakomodir aspirasi masyarakat. Banyak aspirasi masyarakat dari bulan 2 di tahun awal kemarin kita sudah coba tuliskan dan coba posting. Ini lagi-lagi tinggal perjuangan kita di Banggar nanti untuk kemudian mengakomodir dari tingkat-tingkat urgensi itu. Karena ada 35 anggota aspirasi yang bermacam-macam dari seluruh dapil. Inilah yang kita harus satukan, ketemu di tengah. Siapa sih yang paling urgent? Kemudian disinkronisasi dengan visi misi wali kota dan wakil wali kota. Ini yang paling penting. Kalau ditanya 2026 pasti Mbak, pasti kita mempersiapkan sesuatu yang baik. Pertama, bagaimana ekonomi kemasyarakatan ini bisa berjalan. Bagaimana infrastruktur daerah-daerah terpencil ini bisa terakomodir. Bagaimana kemudian persoalan umum masyarakat yaitu air bersih ini bisa terselesaikan. Itu yang paling penting. Siap. Jadi memang ketiga hal itu yang menjadi prioritas ya utama di tahun 2026 karena saya yakin kinerja ini tidak akan pernah putus Pak, pasti akan terus berjalan seiring berjalannya waktu karena memang masyarakat ya butuh yang namanya betul-betul perubahan dan perkembangan jauh lebih baik untuk daerah Kota Kendari. Kira-kira ke depan harapan untuk masyarakat bagaimana Pak? Harapannya pasti seluruh elemen masyarakat ya, tidak terkhusus proses pilkada ini sudah selesai. Kadang kita dikotomi oleh persoalan pilkada yang tidak kunjung selesai, yang mengakibatkan banyak masalah-masalah baru yang akhirnya ini berdampak kepada kita sendiri. Saya berharap besar, hari ini pemerintahan cuma satu. Kita di DPRD Kota Kendari tidak ada lagi faksi-faksi yang terbentuk. Kita cuma satu faksi untuk mendukung pemerintahan hari ini. Yang kemudian kita berharap seluruh elemen masyarakat juga ikut mendukung. Untuk kemudian memuluskan semua kebijakan-kebijakan pemerintah Kota Kendari yang kemudian memang didesain untuk menyelamatkan dan menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat. Kami juga berharap di kelembagaan maupun di pemerintah Kota Kendari pastinya kita butuh apalagi namanya feedback selalu dari masyarakat terkait dengan hal-hal yang kita lakukan di sisi kebijakan. Karena tidak selamanya kebijakan kami melahirkan sebuah kebaikan untuk seluruh elemen. Pastinya ada hal-hal, ada teman-teman yang kemudian masih merasakan aspirasinya belum disampaikan, aspirasinya belum dijawab. Ini yang kemudian kita butuhkan untuk kemudian kita satukan dalam bingkai pemerintahan untuk kita selesaikan bersama-sama. Pemerintahan tidak sepenuhnya sempurna, kita terus belajar, maka proses pembelajaran ini kita butuh masukan-masukan yang tajam dari seluruh elemen masyarakat. Betul sekali.
ini hal tersebut dalam menciptakan atau mewujudkan daerah Kota Kendari yang semakin sukses dan maju tentu tidak bisa kerja dari pemerintah saja, dari DPR saja, tetapi juga masyarakat diperlukan untuk berkolaborasi penuh sehingga bisa membantu pemerintah bersama-sama berkontribusi untuk kemajuan daerah Kota Kendari. Nah, tapi lagi-lagi Bapak, saya yakin ini tidak akan berhenti di sini ya, masih banyak hal-hal lain yang akan menunggu di ke depan lagi, ya tinggal bagaimana memang mengkomunikasikan dan bersama-sama untuk istilahnya mewujudkan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Karena tadi selalu diungkapkan kalau sudah berbicara tentang kemaslahatan masyarakat, ya pasti ada saja jalannya. Pasti akan ketemu di tengah. Begitu, pasti akan ada ketemu di tengah. Oke, baik, terima kasih Bapak Rizky Brilian Pagala SARS selaku Wakil Ketua 1 DPRD Kota Kendari yang sudah hadir meluangkan waktu dan banyak memang memberikan kita pemahaman lagi. Rupanya PR dari Kota Kendari ini masih ada, cukup banyak. masih banyak dan perlu adanya kolaborasi bersama seluruh pihak dalam rangka untuk menyelesaikan apa yang menjadi PR di masyarakat. Terima kasih juga pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan program Dewan Menyapa. Saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.